Nah, oke guys, kita balik lagi di Queen Chana, channel yang membahas tentang Chana dan seputar sharing-sharing tentang masalah Chana ya guys ya. Aduh, udah suara motor nih. Kali ini gue bakal bahas tentang treatment mental paling ya, mental ikan Chana, karena emang notabene kan Chana tuh identik dengan mental. Karena pas saya beli sebelumnya, pas saya punya ikan auranti sebelumnya yang tuker sama vape, ikan nggak bermental sama sekali. Kalau kalian belum tahu, kalian bisa tonton video sebelumnya, nanti saya simpen di akhir video, kalian bisa buka di situ. Itu lengkap dari saya pertama punya ikan Chana auranti sampai sekarang sebanyak ini gitu. Jadi kita bahas ikan auranti yang menurutku emang harus dibahas. Ini ikan auranti yang aduh, ini insiden terus. Nah, ini ikan auranti yang insiden terus sampai sekarang mau settle lagi, dan ya alhamdulillah sekarang udah ngunci mentalnya. Ini sebelumnya saya sekat juga pas awal saya beli, karena belum punya tank. Saya sekat sama pulkra, saya tinggal lagi mudik, dan mungkin dia loncat. Tapi pas saya balik dari mudik tersebut, si ikan udah pindah lagi. Jadi ini tank sekat, di sini pulkra, dan di sini aurantinya. Dua-duanya saya kasih biofoam. Cuman salahnya saya tuh si sekat nggak full sampai ujung sini gitu, nggak full sampai ujung sini. Jadi kacanya kurang tinggi, seginilah paling kurang tinggi. Mungkin si auranti loncat atau pulkranya loncat, si ikan ini nggak kelihatan di sini, nggak kelihatan renang dia. Jadi dia ada di balik biofoam sana gitu. Nanti ada kasih tahu fotonya lah, fotonya yang wah rusak banget, dorsa rusak, terus kepala atas ini kepala atas luka, pokoknya hancur lah. Dorsal bawah anal rusak, ekor rusak, sampai akhirnya sekarang jadi seperti ini lagi. Alhamdulillah nih. Ini saya kasih tahu treatmentannya gimana, biar balikin mentalnya kayak gimana. Pokoknya nanti saya kasih tahu. Ada video-video sebelumnya, alhamdulillah masih saya simpen dari awal treatment si ikan rusak sampai sekarang kayak gini lagi gitu. Cuman emang warnanya belum kembali normal. Sebelumnya saya beli warnanya biru banget, udah biru banget, ekor juga biru. Sekarang lebih ke hitam gitu. Kalau lihat langsung tuh lebih ke hitam, nggak tahu kenapa nih kan saya kok bisa hitam kayak gini gitu. Cuman buat mental ya ini alhamdulillah udah enak. Nah, pertama tuh saya bukan karantina sih, dipindah ke tank yang lebih kecil, karena saya emang awal langkah saya tuh pindahin ke tank yang lebih kecil, ukuran 30-30. Terus saya pendekin, ini kan 30 nih, ini 30 cm nih, soalnya pakai yang 60-30-30. Nah, ini anggaplah 30. Di setengahnya tank yang ini 30-30 saya kasih air segini. Nah, segini. Set. Full ketapang sama akriplavin. Kurang lebih itu 1 minggu. 1 minggu ikan udah mulai frailing lagi. Nah, ini video pasca dulu setelah berantem sama pulkra ya guys ya. Ini 1 minggu setelah berantem sama pulkra, alhamdulillah udah flaring lagi. Udah flaring patung kayak gini dengan settingan tank yang kayak tadi udah dijelasin 30-30 sama air segitu, paling 7-8 cm lah.
alhamdulillah udah mau flaring. Ini ke tangan juga udah mau, cuman masih belum normal karena emang kondisinya masih terlihat seperti itulah. Udah mulai flaring tangan, saya ganti terus rutin si air sampai akhirnya si air saya fullin lagi segini, dan ikan masih rusak lah, bukan rusak. Kalau misalkan rusak udah mulai tumbuh sih, dorsal atas udah mulai tumbuh, dorsal bawah udah mulai tumbuh, cuman nggak rapi. Sampai sekarang pun nggak rapi karena saya serit gitu, diserit lah ini hasil seritan saya. Baru 1 kali serit sampai akhirnya segini. Saya belum serit lagi, bisa kalian lihat. Nah, di dorsal atas yang bawah, dorsal atas yang tuh. Nah, itu kan masih bengkok-bengkok. Terus yang bawah juga, nah ini masih bengkok-bengkok. Nah, itu hasil seritan-seritan yang belum saya serit lagi gitu. Tuh masih ada bekas luka di atas kepala tuh masih ada. Nah tuh yang di tengah, nah itu bekas insiden tuh. Dan sebelumnya juga ini pernah loncat setelah insiden tersebut gitu. Loncat, untung ketahuan loncat gitu. Jadi tapi nggak saya videoin. Ini ketahuan loncat dan akhirnya ya untung nggak hilang lendir gitu. Maksudnya lendirnya nggak kering gitu. Masih ada lendir, saya masukin lagi ke tank bekasnya, besoknya flaring lagi gitu. Pokoknya ini kan insiden terus sampai akhirnya mau flaring lagi. Ntar saya mau ngapa-ngapain ya. Ntar ini belum ngunci. Nah, ntar ayo dong, bikin malu sih. Tak. Ya belum. Tak. Ya belum. Ya pokoknya mengap-ngap lah. Kok bikin malu sih? Kan ini dimasukin ke YouTube. Kok bikin malu sih? Ayolah. Mungkin lihat HP kali dia. Ya pokoknya gitu. Pas si ikan di treatment dari air segini, saya rawat 1 minggu, saya kasih pakan full cacing. Kasih pakan full cacing, terus sampai akhirnya 1 minggu saya kasih pakan full cacing sampai gendut. Ini udah maksudnya udah enak lagi dilihat. Sebelumnya dia gendut, ini gendut karena emang saya kasih full cacing. Yang penting saya pikir ya sembuh lagi, saya kasih full cacing. Terus berulang kali setelah saya kuras, ganti lagi pakai ketapang lagi gitu. Pakai ketapang lagi, langsung pakai Acryplavin lagi. Terus aja, tapi air tetap segini. Pas udah 1 minggu udah kelihatan ada perbaikan, baru saya tinggiin kesini, saya tinggiin lagi. Terus sampai akhirnya full segini. Dan kalau pas mentalnya udah mulai kembali, balik lagi, saya pindahin lagi ke tank yang ukuran segini karena saya udah bikin tank baru gitu. Ukuran yang 60 30 untuk ikan ukuran ini berapa ya? Ya 11 12 13 sentian lah. Karena saya pikir mentalnya udah ngunci gitu. Kalau misalkan emang mentalnya belum ngunci, ya saya nggak berani buat pindahin gitu. Nah, kita kembali ke masalah topiknya. Buat balikin mental ikan pasca tarung tuh, pasca berantem tuh kayak gimana? Kalau saya, pengalaman saya ya, si ikan tuh sering diajak main aja. Jadi pas udah ikan kelihatan mau flaring tuh, yang sebelumnya kan ada videonya tuh yang pakai patung, udah flaring tangan kayak gitu, kita mainin aja terus sampai akhirnya. Maksudnya gini, nah gini, kita mainin aja terus pakai tangan. Terus kalau misalkan masih nggak mau pakai tangan, kita tambahin mentalnya pakai kaca. Ntar saya ambil kaca. Nah ya, kaca kecil. Ntar. Nah
pakai kaca gini. Nah gini tuh kan, nah ikan ini udah gila banget ini. Pokoknya kalau sebelumnya sih belum kayak gini. Jadi kita mainin dulu pakai kaca gini, masih belum mau pakai kaca, kita pakai patung cana gitu, pakai patung-patungan kayak gitu terus aja kayak gitu sampai pas airnya masih segini ya, pas airnya masih posisi 1 minggu setelah berantem, mainin aja terus gitu, dimainin terus gini, ganti, tapi jangan terlalu sering, nanti ikannya bosen. Mainin terus sampai akhirnya dia udah settle lagi, udah sembuh gitu, mungkin bukan sembuh ya, udah baik lah, udah ada perbaikan dari sebelumnya. Setelah berantem kita naikin airnya, terus lakuin aja terus kayak gitu. Intinya sabar. Kalau kita sabar, ikan juga itu sendiri. Soalnya kalau menurut pengalamanku ya, ikan tahu di mana tuanya gitu. Yang nyembuhin saya ini, yang kasih makan saya ini, gitu tuh kan. Sekarang udah mau flaring kaca. Sebelumnya nggak mau ini flaring kaca. Nah kan ngunci dia, nah terus ganti pakai tangan gini, nah tuh gitu, nah, tak tuh kan mangap kan, nah nggak bohong kan saya kan, kan mangap tuh, kan main ini, udah ngunci soalnya mentalnya. Nah paling gitu untuk pembahasan kali ini. Topiknya di akhir video ya kayak gitu cara ngelatihnya. Tuh, cara ngelatihnya kayak gitu. Jadi pas dia ikan udah settle, udah kembali, maksudnya udah dalam masa perbaikan, dari air segini coba mainin aja terus intinya sabar. Kalau udah sabar disayang Tuhan. Ya gitulah pokoknya. Ya paling segitu dulu buat pembahasan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau misalkan ada kurangnya boleh kasih saran, boleh kasih masukan. Kalau misalkan emang ada treatment saya yang masuk di apa namanya, ya pokoknya ada treatment saya yang terpakai oleh kalian, boleh dimasukin, dicobain ke ikan kalian yang ada di rumah gitu. Paling segitu dulu video dari saya sekarang. Mudah-mudahan ada bermanfaat, ada manfaatnya buat kalian, bisa diikutin. Sampai ketemu di next video. Bye bye.